Shalom warga kerajaan Allah, welcome home, welcome to Rock Jajak. Kali ini kita masih beribadah online. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetap ada di rumah. Kami akan melayani kekasih Tuhan semuanya. Dan tetaplah percaya bahwa setiap badai yang kita hadapi pasti berlalu. Tetap semangat, tetap bersukacita, tetap bersyukur. Dan mari kita beribadah bersama-sama. God bless you. Shalom warga kerajaan, dalam tema tentang communication. Maka saya dan istri sempat memberikan tips bagaimana membangun komunikasi dengan keluarga. Itu beres ketika komunikasi dengan Tuhan juga beres. Dan firman Allah mengajarkan kita, saya berbicara pada awal bulan ini, yaitu dari kitab Habakuk. Kitab Habakuk ini menarik sekali. Pertama, arti nama dari Habakuk adalah embrace. You stay at home, embrace your wife often. Karena sudah terbukti, kalau kita sering berpelukan saja, maka hormon-hormon positif akan muncul, sukacita, serotonin, dan sebagainya. Maka yang itu menimbulkan imunisasi. The joy of the Lord is our strength. Nah, dalam kitab Habakuk ini ada 4 fatsal. Yang fatsal pertama isinya komplain. Dia komplain dengan keadaan. Waktu itu dia berada pada Raja Yehuda terakhir, Yoyakim. Bagaimana dia melihat violence, dia melihat ketidakadilan. Dia lihat bahwa hukum tidak ada kekuatannya. Dia melihat bagaimana orang itu merubah ketetapan Tuhan. LGBT malah dipuji-puji. Dan dia berkata, kenapa ini semua terjadi? Saudara, yang fatsal kedua, maka dia diberitahu Tuhan tentang vision, apa yang akan terjadi. Tetapi yang ketiga adalah doa dari Habakuk. Yang keempat, hebat, pujian daripada Habakuk. Bagaimana dia memuji Tuhan, jadi ada 4 bagian ya. Bukan pasal keempat, tetapi bagian terakhir. Saudara pasti kenal itu. Meskipun sekalipun pohon ara tidak berbunga, hasil daripada pohon anggur tidak berbuah, dan sebagainya, tetapi aku bersorak-sorak dalam Tuhan Allahku. Karena itu sebetulnya kita tidak usah melewati fatsal pertama dan kedua. Langsung aja ketiga dan keempat. Karena Tuhan panggil kita jadi God praisers, God worshipper, bukan murmuring. Kenapa bangsa Israel bergeletakan di padang belantara? Why? Karena murmuring. Karena itu hari-hari ini banyak orang justru jualan jamu, tapi lupa jamu itu jaga mulut. Kenapa terjadi perceraian? Saya melihat bagaimana di Jepang ada satu fenomena namanya Corona Recon. Apa itu? Ya, divorce because of Corona. Karena tinggal di rumah. Kan gaya hidup orang Jepang itu, yang penting tuh office buat orang laki, bisnisnya. Dan malam pun mereka malu kalau pulang, dibilang malas. Jadi mereka pergi ke bar, minum. Pulang ketemu istrinya mungkin setengah jam mabuk, dia tidur. Tetapi kita sebagai umat Tuhan, it's time to build, it's time to praise the Lord. Karena itu jangan jadi warrior, jadi warrior. Warrior itu pahlawan, warrior orang yang selalu khawatir. Apakah dengan kekhawatiranmu engkau bisa mengubah keadaan? Tentu tidak, bukan? Karena itu skip yang fatsal pertama, langsung saja fatsal 3. Lewat doa Tuhan akan menerangkan kepada kita. Ketika ada kingdom connection, maka kita akan hidup ini penuh dengan sukacita, penuh dengan sorak-sorai. Kata Habakuk, I will rejoice in the Lord, my strength. God bless you. Amen.
Shalom kekasih Tuhan, dalam Kingdom Message di bulan Juni ini saya akan menyampaikan tentang komunikasi. Saya akan bacakan sebuah ayat firman Tuhan yang terambil dari Kolose pasal yang keempat dan ayat yang ke-6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Kekasih Tuhan, Yesus mengajarkan kepada kita lewat pengajaran Rasul Paulus, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Dalam terjemahan yang lain dibilang penuh dengan kemurahan, full of grace. Dan jangan hambar, dibumbui dengan garam. Artinya, jangan tawar. Kata-kata kita jangan tawar, jangan hambar. Tapi penuh makna, penuh arti. Sehingga kita dapat memberi jawab kepada setiap orang sesuai dengan kapasitasnya. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Dan bagaimana kita berkomunikasi? Ada beberapa hal yang paling penting. Biarlah kita memiliki kasih Kristus. Itu yang pertama. Biarlah kasih Kristus melimpah dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita menikmati kasih Kristus, kita pun mengasihi orang lain apa adanya. Kemudian, di dalam berkomunikasi kita perlu saling merendahkan hati dan memberi hormat. Hormatilah orang lain apa adanya, sekalipun dia lebih muda. Dan saling merendahkan hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang memiliki hatinya Yesus, yang penuh dengan kasih dan belas kasihan. Kemudian saling mengerti dan peduli. Kita perlu belajar saling mengerti dan peduli. Kunci komunikasi sebenarnya sederhana. Berikan telinga kita untuk mendengar, lebih daripada kita banyak bicara. Pemimpin yang baik adalah pendengar yang baik. Seorang bos yang baik adalah pendengar yang baik. Dan saya percaya pendengar yang baik akan bisa menjadi pembicara yang baik pula. Kemudian setelah saling mengerti dan saling peduli, kita juga belajar dalam berkomunikasi adalah saling percaya dan jujur. Kita perlu saling percaya dan jujur. Bagaimana bisa berkomunikasi kalau tidak ada saling percaya dan kejujuran? Harus ada saling percaya dan jujur. Itu kunci yang luar biasa pula. Kemudian di dalam berkomunikasi perlu yang namanya saling sepakat, agreement. Saling sepakat. Kalau yang seorang masih belum sependapat dengan kita harus mengalah sampai ada titik temu. Kunci di dalam komunikasi bukanlah siapa yang menang, tapi tujuan bersama. Kemudian yang paling penting, kalau kita mau membangun komunikasi, jangan lupa saling berkorban. Yesus datang dari surga turun ke bumi, dia mengorbankan dirinya, meninggalkan tahtanya di surga, turun ke bumi. Dia rela dari Allah menjadi manusia. Dia rela mati buat kita semua. Dan cara Yesus berkomunikasi sangat luar biasa. Dia pakai bahasa bumi untuk menyatakan apa yang ada di surga. Dan dia merelakan dirinya buat kita semua. Kekasih Tuhan, kita harus sadar bahwa komunikasi sangat penting, sehingga kita tahu bahwa agenda tujuan bersama jauh lebih penting daripada agenda pribadi. Jadilah komunikator yang baik dan benar, dan saya percaya orang-orang di sekitar Anda akan terberkati lewat kehidupan Anda yang dipenuhi dengan kasih kuasa dari Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Salam jemaat Tuhan. Saya percaya kita semua masih semangat untuk hari ini. Tanpa terasa sudah memasuki pertengahan tahun 2020. Tapi saya percaya masih ada harapan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kita akan membaca ayat firman Tuhan hari ini di dalam Mazmur pasal yang ke-139 ayat yang ke-14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang menentukan hidup kami. Engkau Allah yang menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Bahkan kejadian kami dahsyat dan ajaib.
Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kekuatan-Mu terus mengalir di dalam kehidupan kami. Umat-umat-Mu yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah. Karena kami tahu Tuhan, rencana-Mu indah di dalam setiap kehidupan kami. Untuk kami senantiasa melihat kedahsyatan-Mu dan keajaiban-Mu di dalam setiap langkah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tabiskan ibadah pagi hari ini hanya satu nama, Yesus Kristus yang ajaib. Semua yang diberkati Tuhan katakan, amin. Haleluya Yesus. Kita akan mengagumi kedahsyatan Tuhan. Haleluya Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, amin. Tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah
Biarlah namas, biarlah namas. Hanya Engkau yang ku sembah Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Yesus, sembah Engkau Yesus, amin. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Haleluya. Hanya Dia yang sanggup untuk melakukan segala perkara di dalam setiap langkah kita. Amin. Tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah
Engkau Tuhan yang kudus yang memulihkan kami. Hanya Roh-Mu yang memenuhi hidup kami. Kami boleh hidup karena Roh-Mu yang bekerja dan berkarya atas langkah kami. Haleluya Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Kau buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Buka hati sama kami, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Di altarmu, menyembahmu. Di
Kami bersyukur, kami menikmati hadirat-Mu, kami menikmati jamahan-Mu, kami menikmati lawatan-Mu. Dan tibalah waktunya kami menyiapkan diri Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita buat kaki kami, terang buat jalan kami. Dan kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mau hidup bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya lewat firman-Mu kami dikuatkan, diingatkan, dihibur dan ditegur. Terima kasih ya Tuhan, bersabda buat kami siap untuk mendengarkan dan melakukan. Yang siap katakan bersama-sama dalam nama Yesus, amin, haleluya. Tak terasa kita sudah masuk bulan Juni dan hari ini dalam sebuah tema yang saya akan bagikan dalam berseri. Ini seri pertama, nanti minggu depan seri kedua dan judulnya The Essential of Communication. Esensi berkomunikasi. Ini bagian yang pertama. Dan shalom buat kekasih Tuhan yang ada di rumah maupun yang ada di gedung ini. Mari kita sama-sama menapaki hari demi hari penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan, penuh dengan syukur, penuh dengan sukacita. Hari demi hari kita akan lewati dengan kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, kita lihat bahwa kehidupan yang kita jalani ini selalu ada yang namanya komunikasi. Setiap orang rindu berkomunikasi dan dalam berkomunikasi terkadang ada kendala-kendala. Nanti kita akan lihat ada beberapa kendala dan kita lihat apa yang terjadi kalau orang tidak bisa berkomunikasi. Manusia tidak diciptakan sendirian, minimal berdua. Karena manusia butuh partner. Dan kita lihat satu ayat firman Tuhan, saya ambil dari Kolose pasal yang 4 ayat yang ke-6, dalam New International Version dikatakan demikian, let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Biarlah percakapanmu selalu penuh dengan kasih karunia, penuh dengan kemurahan, dibumbui dengan garam, sehingga setiap orang akan dapat kau jawab sesuai dengan kapasitasnya. So you may know how to answer everyone, sehingga saudara dapat menjawab kepada siapapun juga yang bertanya kepada saudara. Kolose 4 ayat yang ke-6, dalam terjemahan baru dikatakan demikian, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Tadi ditulis full of grace, penuh dengan kasih karunia, penuh dengan kemurahan, jangan hambar, dibumbui dengan garam. Tentu kalau kita masak pakai garam, garamnya ambil 2 sendok makan, betul? Oh tidak, sejumput saja. Sekalipun garam itu sedikit kecil, tapi manfaatnya, dampaknya luar biasa. Jadi saya percaya perkataan kita bukan perkataan hambar, ya perkataan yang menguatkan orang lain, menghiburkan orang lain, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Jawablah apa yang harus dijawab. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Selain itu dari si jahat. Jadi katakan ya, ya, tidak, ya tidak. Dan kita harus punya motivasi hati yang benar, motivasi hati yang lurus. Ketika kita berkata-kata kepada orang lain, bercakap-cakap dengan orang lain, hendaklah kita memiliki motivasi hati yang benar. Dan kita lihat pentingnya komunikasi. Manusia diciptakan untuk saling mengasihi dan melayani. Katakan mengasihi dan melayani. Ya, mengasihi dan melayani. Saya mengasihi para pemain musik yang setia melayani bersama-sama kita. Dan tentu kita bisa menikmati luar biasa dari bermain musik. Bayangkan ketika saya sharing firman Tuhan tanpa iringan musik dengan iringan musik tentu beda. Tapi fokuslah kepada firman Tuhan. Musik mengiringi, tapi musik membuat hati kita teduh. Ada musik yang membuat hati kita kacau karena musiknya gedubrakan. Tapi kalau musiknya lembut membuat hati kita ini teduh, tenang. Nah, saudara, sering maksud hati dan tindakan itu enggak sinkron. Ya, maksud hati dengan tindakan itu tidak sinkron. Ya, nanti kita akan lihat contoh-contohnya. Ya, kadang-kadang maksud hati saya kedip-kedip dengan istri saya, maksudnya sebentar lagi aku sudah ngantuk, aku mau tidur. Enggak, lupanya malah dibuatin teh anget. Kedip-kedipnya beda. Kedipnya sore sama kedipnya malam itu beda. Kedipnya malam memang sudah mau ngantuk, sudah mau tidur, ternyata dibuatin teh.
Itu kan kalau sore hari dibuatin teh. Ya, kalau dulu ngopi, sekarang ngeteh. Nah, sering maksud hati dan tindakan nggak sinkron. Ya, karena apa? Kita tidak membuat kesepakatan, tidak membuat janjian. Bahasanya seperti apa, kodenya seperti apa. Nah, itu yang kita lihat, sehingga ada kendala dalam hal berkomunikasi. Kekasih Tuhan termasuk Pak Endra yang main musik dan semua yang ada di sini yang sudah menikah, tentu yang namanya komunikasi sangat penting. Suami dan istri bisa berpisah, bisa marahan, bisa berkata-kata yang jahat, berkata-kata yang tidak perlu, berkata-kata yang tidak penting. Karena apa? Beda bahasa, beda pengertian, latar belakang aja beda. Orang tuanya beda, tingkat pendidikan beda. Semuanya butuh adaptasi, semuanya butuh sinkron, semuanya butuh kesepakatan. Nah, oleh sebab itu mari kita belajar bersama-sama hal-hal yang sangat penting mengenai komunikasi. Mengapa komunikasi gagal? Siapa yang di sini komunikasi pernah gagal? Ya, yang di gedung ini saya rasa semua pernah gagal, ya, termasuk yang ada di rumah, ya. Maksudnya tolong buatin telur, ya. Kalau anak saya yang perempuan Selom bikinkan telur buat papanya dengan istri saya pasti beda. Yang satunya telur ceplok, satunya telur dadar. Nah, telur loh, baru telur. Karena apa? Tulalit. Tulalit. Halo, pernah tulalit nggak? Ya. Orang ngomong, sudah teriak dari kamar mandi, tolong ambilkan handuk. Nggak diambil-ambilkan, karena yang di luar pikir yang di dalam kamar mandi baru nyanyi, teriak-teriak. Karena di dalam kamar mandi airnya nyala, kita mandi, dan orang di luar nggak dengar suara kita. Coba bayangkan ibu-ibu di dapur, minta anaknya yang ada di dalam rumah, ya kalau dapurnya terpisah, atau sama-sama, satu di ruangan dapur, satu di ruang tengah yang televisinya nyala. Yang sana lagi masak, suara minyak goreng, ya, suara wajan dan lain sebagainya. Yang satunya lagi nonton film, seru. Sana teriak minta tolong, yang di sini nggak dengar, bisa marah. Itu tulalit. Karena apa? Kalau kita ingin menyampaikan sesuatu, dekatilah orang tersebut. Contohnya, dekatilah orang tersebut dan ngomong baik-baik, gak perlu teriak. Dan bayangkan, biasa masak di dalam dapur, ya, kebiasaan teriak-teriak, waktu ada di dalam ruang makan, bisa teriak-teriak, karena kebiasaan teriak-teriak. Ya, ada orang-orang tertentu, jarak rumahnya itu jauhan, dan kalau panggil, woi, ya, buat kita kaget, karena rumah kita ini nempel-nempel, ya, orang bisik-bisik aja masih kedengeran. Tapi, woi, ya, itu orang-orang yang tinggal yang rumahnya berjauhan di luar pulau, ya. Nah, kemudian bahasa. Kalau saudara pergi ke pasar, biasanya orang di pasar itu yang berjualan pakai bahasa daerah. Ya, kalau pasar tradisional pakai bahasa daerah. Saya pernah ke pasar-pasar tradisional, bukan hanya di Jawa, tapi di luar Jawa. Diajak, kebetulan waktu saya ada di Medan, ketemu dengan orang Hokian, saya diajak ngomong Hokian. Ya, ketemu orang Batak, diajak ngomong pakai bahasa Batak. Nah, di daerah lain yang berbagai bahasa Madura, diajak pakai bahasa Madura. Nah, bayangkan, kalau kita nggak bisa bahasa Madura, dia nggak bisa bahasa Indonesia, bagaimana? Nggak sinkron, nggak nyambung, butuh orang lain yang nyambungkan. Itu baru bahasa, intonasi kata dan kalimat. Misalnya, kalau saya minta tolong, saya akan bilang begini, Pak Markus, tolong ambilkan minum. Itu halus, enak didengar. Ada kata tolong itu kata yang luar biasa. Itu kata yang bisa membuat orang lain itu enggan, gak mau, jadi mau. Tapi andai kata saya bilang ini, Pak Markus tolong ambil air minum.
Kaget Pak Markus. Tolong, kok lama sih? Saya sudah minta tolong. Wah. Nah, nada, intonasi, tekanan kata-kata itu bisa membuat orang lain salah terima. Jadi kekasih Tuhan, mari kita belajar ketika kita ngomong dengan orang lain, intonasi kata-kata ini penting, kalimat ini penting. Maksudnya benar, cara menyampaikannya salah, orang bisa salah terima. Betul? Ya. Jadi jangan pernah menyalahkan orang yang nggak dengar. Berarti kita nggak jelas. Saya mau sampaikan lagi. Kalau orang lain tidak dengar suara kita, bukan salahnya dia. Tapi karena kita nggak jelas. Tekanan kata-kata kita, keras, pelannya suara kita, bahasa kita. Jadi kita yang harus koreksi diri. Loh, kok saya nggak ngerti? Ada orang, ya sekarang ber-WA. Ada orang tipenya kalau dikirimi WA, dibaca saja, nggak jawab. Dikasih komando, dikasih perintah, ya misalnya bos sama karyawannya memang biasanya cuma baca aja, tapi dikerjakan. Ya buat sebagian orang itu ngeselin, bikin kesel, mau dijawab ya atau tidak begitu. Tapi bos ini tahu akhirnya ada karyawan modelnya begitu, dikasih perintah, nggak dijawab, tapi dikerjakan. Tapi ada juga, sudah dikasih perintah, dikasih tugas, dijawab ya, nggak dikerjakan. Itu lebih ngeselin. Tapi yang paling baik adalah ketika di WA, di SMS, dikasih tugas, dijawab ya, dan dikerjakan. Tentu masing-masing orang berbeda-beda. Nah, mimik wajah itu penting. Ketika saya ngajak ngobrol misalnya dengan Pak Hendra. Pak Hendra asik main HP, jawab. Kira-kira apa yang saya rasa? Kok saya nggak diperhatikan? Mari kita belajar. Terus saya juga belajar ketika kita komunikasi dengan orang lain, kalau bisa mata ketemu mata, ngobrol. Kalau kita suka tentu senyum. Kekasih Tuhan tahu nggak? Ternyata waktu kita nelpon dengan seseorang, kita nggak bisa lihat wajahnya, dia nggak bisa lihat wajah kita. Ini bukan video call, ini telepon biasa. Tapi kalau kita ngobrol dengan seseorang, orang itu senyum, orang itu hatinya bahagia atau tidak, kita bisa merasa. Itu namanya nyambung. Nyambung, ya. Dan kalau nyambung, itu ngomongnya bisa lebih lama, bisa lebih santai, bisa lebih terbuka. Dan ketika kita berkomunikasi, ayo jaga sikap. Sikap ini penting sekali. Ya. Jadi duduk, sama-sama duduk. Kalau ini di warung, mungkin ada yang kakinya diangkat. Tapi kalau ini duduk, yang kita hadapi ini orang yang lebih tua, tentu kita harus lebih sopan. Itu baru sebagian dari kegagalan-kegagalan komunikasi. Tetapi kalau kita temukan lagi, banyak. Kita seringkali gagal, tapi kita berjanji hari ini. Ayo kita perbaiki kegagalan kita. Kita mau lebih baik dan lebih baik lagi. Menjadi komunikator yang lebih baik. Menjadi sender yang lebih baik. Sender itu pengirim, komunikator itu orang yang berkomunikasi. Mari kita menjadi orang yang berkomunikasi dengan lebih baik. Ya, nah, apa arti komunikasi? Saya ambil dua hal yang sederhana dari Kamus Merriam-Webster. Saya tulis begini, suatu proses pertukaran informasi antar individu, ya antar individu berarti minimal 2 orang, melalui sistem simbol, ada simbol-simbol, ada tanda atau perilaku yang sama. Jadi bahasa ini penting, simbolnya penting, juga tandanya penting. Jadi jangan sampai yang ngirim ini merasa sudah benar, tapi yang menerima salah. Hati-hati dengan bahasa tulisan. Kalau kita lagi texting, SMS, WA, Telegram, dan lain sebagainya, perlu ada tanda koma. Ada orang selalu bilangnya gini, ujung-ujungnya kasih tanda seru. Tanda seru itu biasanya kalau nggak perintah, itu hal yang menegaskan. Kok selalu ada tanda seru? Ada tanda seru. Ya, karena
dia nggak biasa mencet titik, mencetnya tanda seru. Dia pikir tanda seru itu sudah cukup, tapi ternyata buat orang lain bisa marah, tersinggung. Dalam arti sederhana, suatu kegiatan pertukaran informasi antar individu untuk membangun tujuan bersama. Yang paling penting adalah tujuan bersama. Orang berkomunikasi itu untuk menyatukan tujuan. Kalau tujuannya nggak sama, maka pasti akan bingung. Ya, nah kita lihat berikutnya. Hal penting dalam komunikasi. Relation, relasi, dan satunya connection. Nah, untuk hari ini saya akan sharing tentang relation. Ya, relation atau relasi yaitu suatu kualitas yang menghubungkan dua hal, minimal dua hal, ya, atau lebih untuk menghasilkan kerjasama yang benar dan baik. Jadi suatu kualitas yang menghubungkan dua hal atau lebih untuk menghasilkan kerjasama yang benar dan baik. Ada relasi, ada ketersambungan. Nah, hal yang paling penting dalam kehidupan kita dalam relasi ini, prioritasnya yang pertama adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Mari baca bersama-sama Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi prioritas berelasi yang pertama adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah kerajaan di mana Allah bertahta. Dan kita cari kebenaran-kebenarannya. Kalau kita mengutamakan Tuhan di atas segalanya, mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya, maka prioritas-prioritas yang lain itu akan menyusul. Sehingga prioritas yang kedua sekarang kita perhatikan. Berdamai dengan saudara. Kalau kita sudah cari Tuhan, cari kebenarannya, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Berdamai dengan saudara kita. Matius 5 ayat 24 dikatakan, baca bersama-sama, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi berdamai itu penting dan sangat penting. Berdamai lebih penting daripada persembahan kita. Daripada kita memberi persembahan, membawa persembahan, tapi hati kita masih jengkel dengan orang lain. Hari ini kita diingatkan oleh peristiwa kematian dan pengorbanan Yesus Kristus, di mana di depan kita ada roti dan anggur. Mari kita bersama-sama ingat, jangan sampai hati kita masih penuh dengan kemarahan, kepedihan, kekecewaan, kepahitan. Ampuni orang lain, segera berdamai dengan orang lain. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, singkirkan balok di mata kita. Matius 7 ayat yang kelima, mari kita baca sama-sama. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Selumbar itu seperti sehelai rambut, seperti setitik debu. Saya mau tanya, setitik debu, sehelai rambut dengan balok kayu di depan mata kita besar mana? Halo? Besar mana? Besar balok. Tapi seringkali kita melihat celahnya orang lain, kesalahannya orang lain, melihat kekurangannya orang lain. Ayo kita beresi diri kita sendiri. Kalau mau relasi dengan orang lain, miliki hubungan dengan orang lain yang benar, yang baik, kita ubah cara pandang kita, cara pikir kita, cara berkata kita, cara hidup kita, gaya hidup kita. Bereskan diri kita. Setiap orang punya banyak hal yang perlu dibereskan. Setiap orang harus membereskan dirinya sendiri. Yang keempat kita lihat sekarang. Ternyata dalam membangun hubungan itu bicara hal keuangan juga. Duduk dan berhitung bersama. Lukas 14 ayat 28, ayo baca. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Jadi, bukan hanya asal beli, bukan hanya asal bangun,
bukan hanya asal keluarkan uang. Hari-hari ini saya yakin para bapak dan ibu pasti kreatif dari rumah. Betul? Ya, jago masak semua. Walaupun kadang-kadang kasinen, terlalu asin, kadang-kadang terlalu pedas, kadang-kadang terlalu asem, kadang-kadang rasanya kurang asin, rasanya hambar. Tapi ternyata setelah masak sendiri dari rumah, lebih hemat kan? Ya, lebih capek tapi lebih hemat. Ya, lebih hemat, lebih bahagia dan bisa makan bersama-sama. Nah, jadi sebelum melakukan sesuatu, hitung anggarannya dulu. Duduk bersama. Duduk bersama nggak mungkin sendirian. Minimal 2 orang. Mau beli rumah, mau beli kendaraan, mau beli HP. Nah, sekarang mau beli HP? HP atau beras? Lebih penting mana? Bentar lagi anak sekolah, kenaikan kelas. Kenaikan kelas, lalu ada yang lulusan. Orang tua mulai berhitung baik-baik. Nah, kekasih Tuhan, itu prioritas-prioritas tentang berelasi. Sekarang, dalam berelasi itu kita butuh apa? Kita perhatikan beberapa hal. Yang paling penting, kasih Kristus. Biarlah kasih Kristus itu ada dalam kehidupan kita. Kasih Allah itu ada dalam kehidupan kita, bertahta dalam kehidupan kita. Sehingga kita ini bisa saling merendahkan hati dan hormat. Dalam berkomunikasi, dalam berelasi, kita harus merendahkan hati. Belajar untuk mengerti orang lain, belajar peduli dengan orang lain. Tahukah saudara, kunci berkomunikasi adalah lebih banyak mendengar. Saya ulangi lagi, kunci berkomunikasi adalah lebih banyak mendengar. Seringkali pemimpin suka ngomong, terus ngomong. Seringkali orang tua suka memberi wejangan, memberi nasihat. Tapi seringkali orang tua, pemimpin kurang mendengar. Keluhan, jeritan, tangisan, ucapan, kata-kata, kalimat dari orang yang dipimpinnya, anak-anaknya. Jadi saling merendahkan hati, saling menghormati, saling mengerti, saling peduli, ini sangat penting. Kemudian saling percaya dan jujur. Bagaimana bisa berkomunikasi dengan baik dan benar? Bagaimana bisa berelasi dengan benar dan baik kalau enggak jujur, enggak saling percaya? Pasti ada bohongnya. Enggak ada yang namanya bohong putih, bohong hitam. Semua bohong tetap bohong. Saling sepakat. Ya, yang namanya berelasi harus sepakat. Kalau enggak sepakat, enggak jadi. Jadi saling konfirmasi. Yang laki-laki misalnya kalau dalam sebuah keluarga, aku pikir begini sayang. Yang istri berkata, aku rasa demikian. Ya, kalau pertimbangannya berbeda, tidak ada kesepakatan, jangan jalan dulu. Nanti cekcok. Ya. Dan saling berkorban. Dalam berelasi saling berkorban, mendahulukan kepentingannya orang lain. Saya percaya kita bisa berelasi dengan lebih baik, dengan cara yang benar. Amin. Tadi ingat, mimik wajah, intonasi kata dan kalimat, bahasa, supaya nggak tulalit dan nyambung. Akhirnya saya sampaikan, hal yang paling penting di dalam berkomunikasi adalah kita harus punya agenda tujuan bersama yang jauh lebih penting daripada agenda pribadi. Kalau kita hidup sendirian, pakai agenda pribadi. Tapi kalau kita hidup bersama, minimal 2 orang, kepentingan bersama. Kalau ada 4 orang, kepentingan berempat. Kalau lebih dari 4 orang, satu keluarga besar, sama-sama harus sepakat. Contoh, ketika salah satu anggota keluarga meninggal, anak-anaknya 5, yang satunya ingin orang tuanya dikuburkan di kuburan ini,
Tapi ada yang bilang, Bapak bilang dikumpulkan sama ibu di kuburan itu. Ada yang lagi ngomong, lebih baik dikremasi. Oh, jangan dikuburkan saja. Itu aja berlima bisa beda pendapat. Ya, itu dari hal kematian seseorang dan banyak kisah yang lainnya. Akhir kata saya mau sampaikan buat kekasih Tuhan, jangan sampai kita gagal berkomunikasi berulang kali di hal yang sama. Perbaiki diri kita. Kita mau benahi diri kita. Kenapa sih orang gak mudeng dengan kita? Orang kok gak ngeh dengan kita? Orang kok seringkali gagal nyambung dengan kita? Kita yang harus berubah. Jangan minta orang lain berubah. Kita sendiri yang harus berubah. Sehingga orang lain akan berubah juga. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Kami menyiapkan diri kami Tuhan, melayakkan diri kami, baik yang melayani dan yang dilayani. Biarlah hamba-Mu yang melayani perjamuan kudus, melayakkan diri, dan kami semua yang dilayani juga melayakkan diri. Kami minta darah-Mu Yesus menyucikan, menguduskan kami, dan biarlah kami semakin mengenal Tuhan lebih karib, lebih akrab, lebih intim. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, Darah-Mu Yesus, sucikan daku. darah-Mu Yesus, Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Mari para kekasih Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada dalam gedung ini, siapkan roti atau snacknya dan angkat tinggi di atas kepala kita sebagai rasa hormat kita kepada tubuh Kristus. Yang terpenting bukanlah apa yang kita pegang saat ini, yang terpenting yang kita pegang ini adalah lambang dari persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Pada malam waktu Yesus mengadakan perjamuan bersama para murid, Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan membagikan kepada para murid sambil berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagimu, tercabik-cabik bagimu. Makanlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah kekasih Tuhan percaya bahwa roti yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dan pengertian yang benar dalam nama Yesus. Sekarang ambil cawan yang berisi anggur atau teh
atau sirup angkat tinggi di atas kepala kita. Yang terpenting adalah bukan apa yang kita angkat, tetapi apa yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Sesudah makan, Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan membagikan silih berganti kepada para murid. Dan dia berkata, inilah darahku yang tercurah, tertumpah bagi dosa umat manusia. Apakah saudara percaya bahwa darah Yesus sudah menyucikan dosa kita? Apakah darah Yesus sudah menyembuhkan kita? Apakah darah Yesus sangat berarti bagi kita? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Buka kedua belah tanganmu. Recek diri kita masing-masing. Ambil komitmen dengan Tuhan. Mengucap syukur. Sembah Dia. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu. Engkau rela mati bagi kami. Kau serahkan nyawa-Mu untuk tebus dosa kami. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Darah-Mu Yesus menyucikan, menguduskan, melayakkan kami. Tubuh-Mu terpecah bagi kami. Kau rela mati bagi kami Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Sadar kami sadar akan kehadiran-Mu Tuhan. Engkau komunikator yang terbaik Tuhan. Seringkali kami tidak tahu bahasa surga, tapi Kau turun dari surga dan ke bumi. Kau pakai bahasa bumi. Kau rela menjadi manusia, padahal Kau mulia. Supaya kami sadar bahwa ada Allah yang menebus kami. Supaya kami meninggalkan dosa. Bahkan Kau rela Tuhan menyerahkan nyawa-Mu untuk mati bagi kami. Supaya kami tidak disalibkan, menanggung dosa kami. Cara-Mu berkomunikasi dengan kami sungguh ajaib, sungguh luar biasa. Dan lewat Roh Kudus-Mu hari-hari ini, terus kami minta, tegur kami, ingatkan kami Tuhan, berbicara kepada kami. Kami beri telinga kami beri hati kami beri hidup kami kepadamu. Biarlah Tuhan pimpin kami. Di dalam nama Yesus, bulan Juni ini, kami akan mengalami kebangunan, kebangkitan. Kami akan makin bernyala-nyala, bersemangat bersama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, amin. Shalom kekasih Tuhan, berikut ini saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Bagi jemaat yang akan menabur persembahan, bisa melalui rekening BCA 8980578578 atas nama GBI Rock Jajak. Jadi kekasih Tuhan yang mau menabur, yang mau memberikan persembahan, persepuluhan, dan pengucapan syukur dapat melalui rekening BCA 8980578578 atas nama GBI Rock Jajak. Dan bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa bisa menghubungi
Tuhan memberkati. Terima kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Terlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar Di hari yang bahagia ini kami bersyukur bersama para kekasih Tuhan yang sedang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kami berdoa Tuhan menambahkan umur panjang, damai sejahtera, kekuatan, perlindungan, pembelaan, rahmat-Mu, kuasa-Mu, hikmat-Mu turun atas mereka. Biarlah mereka makin menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat para kekasih Tuhan yang sudah beribadah bersama-sama dengan kami. Biarlah makin hari kami semua makin melekat erat dengan Tuhan, makin cinta Tuhan. Dan tiba waktunya nanti kami akan berkumpul beribadah bersama-sama lagi. Dan kami percaya kami akan makin bersemangat, makin bersuka cita. Dan biarlah hari-hari di mana kami sedang ada di rumah, Tuhan menambahkan kreativitas buat kami, hikmat-Mu, kecakapan-kecakapan dari-Mu ya Tuhan. Biarlah kami semakin inovatif dan produktif dari rumah. Kami bersyukur, kami berdoa, bangsa negeri Indonesia dipenuhi dengan damai sejahtera dari Allah Bapa. Dan biarlah Indonesia mengalami pemulihan dari setiap badai yang terjadi. Kami berdoa, setiap orang yang hari-hari ini sedang menganggur, mereka beroleh pekerjaan yang terbaik dari Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, tolong umat-Mu. Biarlah mereka sebagai karyawan atau pengusaha, mereka bekerja dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan, bukan untuk manusia, dan melayani manusia seperti melayani Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa, jemaat kekasih Tuhan yang berdoa bersama-sama dengan kami hari-hari ini. Kami berdoa, biarlah kesehatan yang prima ada pada kami. Hikmat yang luar biasa turun atas kami semua. Dan kami bersyukur, kami berdoa, segala yang terbaik turun atas kami. Kami berdoa ya Tuhan, buat para kekasih Tuhan yang menabur, yang memberi persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, dan persembahan-persembahan yang lain, lewat transfer ataupun langsung. Tuhan sudah memberkati pekerjaan mereka, Tuhan sudah memberkati rumah tangga mereka, Tuhan sudah memberkati apapun yang mereka kerjakan bersama dengan Tuhan. Dibuat Tuhan berhasil, beruntung, berlipat ganda, berkelimpahan. Dan kekasih Tuhan, sekarang angkat kedua belah tanganmu, bawalah serta segala berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.
Sampai jumpa di ibadah yang mendatang. Haleluya.